bagaimana kalau untuk mengatasi masalah ini, kita memanfaatkan atau memaksimalkan perkarangan ataupun lahan yang tidak dipergunakan. Tolong Bu Yuli anak saya, Bu. Dari tadi pagi anak saya tidak sadarkan diri, Bu. Tapi kalau masalah benihnya bisa didapatkan di mana, Pak? Soalnya kan desa kami ini cukup jauh nih dari kota. Informasi yang saya terima, ada warga kita yang kekurangan gizi, terutama anak-anak di desa kita ini. Kita tidak bisa membiarkan Rizky seperti ini kekurangan gizi, karena nanti akan berakibat fatal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak Parni. Mbak Parni. Mbak Parni. Astagfirullah. Mbak Parni, Rizky kenapa? Ibu, tolong Bu Yuli anak saya, Bu. Dari tadi pagi anak saya tidak sadarkan diri, Bu. Iya. Tolong, Bu. Iya, Mbak Tolong Parni, anak saya, jangan Bu. khawatir ya. Suami saya praktek di dekat sini. Saya hubungi dulu sebentar ya, Bu ya. Iya, Bu, tolong saya, Bu. Saya anak ya. Assalamualaikum. Iya Pak, ini Rizky anaknya Mbak Parni, badannya lemah. Ya, Ibu nggak tahu Pak. Oh, pokoknya Bapak tolong ke sini. Kayaknya Rizky butuh penanganan segera. Takut kenapa-kenapa nanti Pak. Jangan lama ya Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Pak, cepat Pak. Berapa usia anaknya Mbak Parni? 4 tahun, Dok. Menurut analisa saya, Rizky kekurangan gizi, jadi perlu dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan intensif. Tapi Dok, saya dari keluarga yang tidak mampu, Dok. Bagaimana saya untuk makan aja susah, Dok. Gimana kalau mau dibawa ke puskesmas untuk membayar, tidak ada uang, Dok. Mbak Parni, kita tidak bisa membiarkan Rizky seperti ini kekurangan gizi, karena nanti akan berakibat fatal. Jangan khawatir Mbak Parni, kami siap membantu. Terima kasih, Bu Yuli. Kenapa sih Rizky, Bu? Loh, panasnya. Ini, Pak. Hah? Anak kita kekurangan gizi, Pak. Jadi harus dibawa ke puskesmas untuk dirawat, Pak.
Nggak ada cara lain, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati, dan saudara-saudaraku semuanya yang saya banggakan. Pertemuan pada saat ini kita memikirkan tentang permasalahan kekurangan kesehatan di lingkungan kita ini. Kita mendengar bahwa ada warga kita yang kurang gizi, terutama anak-anak. Oleh sebab itu kita mohon untuk kebersamaannya. Bagaimana langkah dan apa yang harus kita lakukan agar warga kita jangan sampai terkena istilahnya kurang gizi. Ini kita persilahkan kepada bapak-bapak, ini tanggung jawab kita bersama, upaya apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Saya Pak Kades, bagaimana kalau untuk mengatasi masalah ini kita memanfaatkan atau memaksimalkan perkarangan ataupun lahan yang tidak dipergunakan? Saya mau nanya Bu, saya mau nanya gimana caranya menanam tanaman ya Bu ya, karena lahan saya kan sempit ya Bu ya, kami juga kepingin nanam ya Bu ya, karena kami lahannya sempit, gimana cara menanggulanginya Bu, supaya ya Bu ya anak-anak di sekitar kami sini tidak kekurangan gizi gitu Bu. Cuman itu aja lah Bu yang bisa saya tanya, terima kasih Bu. Iya, kebetulan Ibu, Pak Kades dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, saya sudah mendatangkan penyuluh dari kecamatan kita ini ya, dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, ada Bapak Sukma dan juga Ibu Tating, yang akan membantu kita menjelaskan secara detail bagaimana cara memaksimalkan perkarangan di lahan kita. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu-Ibu, yang saya hormati Kepala Desa Makmur, yang saya hormati juga penyuluh kita, Saudara Tating, dan ibu-ibu, bapak-bapak kelompok tani yang hadir pada hari ini. Baiklah, saya akan menjelaskan dari pertanyaan ibu tadi mengenai pekarangan itu tadi. Pekarangan itu merupakan sumber pendapatan keluarga Bu, juga dapat menambah gizi keluarga. Itu dari program pemerintah kita ada salah satu program itu Kawasan Rumah Pangan Lestari Bu, KRPL. Salah satu itu pemanfaatan pekarangan dengan menggunakan polybag atau tabula pot, tanaman dalam pot gitu Bu. Jadi pekarangan itu bukan berarti untuk lahan yang luas. Pekarangan sempit bisa kita manfaatkan. Kalau untuk daerah pedesaan seperti di Desa Makmur ini, mungkin lahan yang pekarangan itu lebih luas Bu, karena kita bisa menggunakan lahan hamparan untuk menanam tanaman pekarangan di sekitar rumah kita. Sedangkan untuk lahan yang sempit, kita bisa menggunakan polybag, limbah-limbah dapur seperti panci, karung-karung beras yang tidak dipakai itu Bu, kita gunakan untuk media tanam kita. Sebenarnya pekarangan ini Bu, kita manfaatkan untuk menambah gizi keluarga, pendapatan keluarga kita juga Bu. Tanaman yang ada di pekarangan itu mesti kita manfaatkan seperti tanaman hias untuk di depan rumah, seperti tanaman yang bisa dimanfaatkan itu untuk sayur-sayuran gitu. Dan untuk tanaman pekarangan yang di belakang rumah atau di samping rumah kita bisa manfaatkan seperti tanaman seledri, bayam, kangkung gitu kan. Seperti cabai kita bisa nanam polybag. Untuk tanaman cabai rawit kan bisa kita gunakan media seperti polybag. Tak perlu kita menggunakan hamparan untuk menanam dalam polybag itu Bu. Kalau untuk lahan sempit itu kita bisa menggunakan vertikultur atau istilahnya kayak rak. Rak kan disusun itu kan bisa dari talang air petak tuh atau pipa paralon yang dibelah kan bisa. Ataupun tapi kalau kita jangan terpancang istilahnya sama, kita lebih baik menggunakan limbah aja yang ada Bu. Istilahnya contohnya tempat minyak, yang utama kan ibu-ibu rumah tangga kan pasti ada kalau tempat minyak, tempat sabun cuci, bersihkan dulu. Nah, nanti kita baru isi tanah. Terus nanti kan kalau dalam program pemerintah itu kan KRPL kan ada kebun bibit desanya. Nah, ibu-ibu enggak perlu payah lagi, istilahnya harus nyemai, harus ini enggak. Bisa ngambil di kebun itu kan, tinggal nanam pindah itu. Jadi istilahnya pekarangan itu dimanfaatkan apa? Kita kalau punya pekarangan, kita itu lebih untuk apotek hidup bisa, untuk toga, tanaman toga, terus untuk sayurannya. Jadi istilahnya kita biasanya untuk cabai aja kita beli, kita kan bisa untuk simpan uangnya untuk jajan anak lah atau untuk tambah keperluan rumah. Oh iya, saya mau tanya Pak, sistem vertikultur itu
bagaimana caranya Pak? Soalnya saya juga baru dengar kan vertikultur itu apa gitu. Dijelaskan saudara saya, Bu. Ya, Bu. Nanti dijelaskan saudara saya, Bu Tating, Bu. Dulu kita. Ya. Makasih Bu ya pertanyaannya ya. Sistem vertikultur itu apa? Dia untuk mengantisipasi lahan yang sempit. Kalau kita istilahnya kayak rumah yang lahan pekarangannya tidak terlalu luas, kita bisa menggunakan itu. Dia kayak rak, susunan rak itu. Tapi apa? Dia bisa menggunakan talang air itu. Susun aja di situ kan untuk tanaman. Biasanya kalau vertikultur tuh untuk sawi manis, kangkung, bayam. Biasanya tempatkan di situ Bu. Tomat pun bisa. Cabai bisa. Sebelumnya kan kita semai bibit, baru kita pindah ke situ. Ataupun kalau untuk tanaman kangkung, bayam, sawi itu langsung aja di semai di tempatnya itu kan yang udah dikasih tanah. Untuk perbandingan media semainya Bu, tanahnya itu pupuk kandang, sekam, sama pasir itu perbandingannya kan bisa 1:1 sama 2. Jadi 1 pupuk kandang, 1 tanah hitam, 1-nya sekam bisa. Ataupun nanti kalau pupuk kandangnya bagus 1:1 atau 1:1:2 untuk media semainya. Setelah itu kan nanti dia kan tumbuh dalam waktu kan istilahnya 2 minggu, nanti kan tumbuh 2-3 daun. Baru di situ nanti baru kita bisa pindahkan di media yang agak besar atau tetap kalau untuk bayam, kangkung tetap vertikultur situ Bu. Itu biasanya kalau untuk tanaman sayuran panen 30-40 hari baru bisa dipanen, bisa dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Oh, seperti itu toh. Tapi kalau masalah benihnya bisa didapatkan di mana Pak? Soalnya kan desa kami ini cukup jauh nih dari kota. Jadi kami kan susah untuk mendapatkan benih. Kira-kira dari bapak-bapak ini bagaimana solusinya untuk kami begitu kira-kira? Oke, Pak. Bapak tak usah khawatir Pak, karena kami dari Dinas Pertanian kami usulkan untuk mencari benih atau bisa kita buat sendiri Pak benih itu. Bisa saya usulkan ke Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dalam program kegiatan KRPL Pak, itu kawasan Rumah Pangan Lestari. Jadi dari program KRPL itu kita ada KBD namanya Pak, Kebun Bibit Desa. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu nanti bisa mengambil bibit di kebun bibit desa itu. Karena nanti stok bibit di kebun bibit desa tidak akan pernah berkurang. Nanti bapak-bapak kalau ingin misalnya untuk menanam pekarangan itu bisa diambil di KBD Pak gitu ya. Itu dari kami dari penyuluh Pak, kami bisa bantukan untuk masukkan program pemerintah untuk mengusulkan benih untuk di pekarangan Pak. Di pekarangan saya juga ada benih Pak untuk bisa dimanfaatkan, saya bisa bantu untuk antarkan kemari gitu Pak. Ternyata pemerintah mempunyai program ini ya. Saudara-saudaraku semua yang saya hormati, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari PPL kita atau penyuluh kita memanfaatkan lahan pekarangan di rumah kita untuk menanggulangi dengan adanya kekurangan gizi. Bahkan ini bisa menambah ekonomi keluarga. Dan namanya tanaman di pekarangan itu bisa dibikin dengan adanya tambula pot, tanaman bumbu di dalam pot, itu perlu kita tingkatkan. Kemudian apotek hidup, kemudian ada warung hidup. Dan yang paling perlu sekali, ini upaya dengan adanya tanaman yang kita bisa menghasilkan uang sebagai bank hidup. Apakah kita semua setuju? Ini Bu, kita sekarang kan mau bikin media untuk semaian kan. Nah, pertama-tama kalau kita untuk tanahnya kita ada 3 campuran Bu, perbandingannya 1:1 antara tanah hitam, pupuk kompos atau pupuk kandang, bisa campur dengan sekam. Dalam pengisian jangan terlalu diperlukan Bu, kalau ini kan, karena apa? Nanti kita memberikan media untuk bibit untuk bisa berkecambah kan, bisa tumbuh kan. Ini ada plastiknya, ada yang kecil, ada yang besar sama yang ini. Ini gunanya untuk yang mana? Kalau ini nanti kan kita setelah semaian ini udah jadi, kita pindah ke sini karena kita kan nggak tergantung sama polybag. Takutnya apa? Ini kan bisa untuk limbah rumah tangga kan nggak kebuang sia-sia. Berarti pemanfaatan limbah rumah tangga juga Iya, jadi istilahnya kita gunakan apa yang ada di sekitar aja gitu.
Coba lah Bu, diisi. Coba. Isinya penuh apa gimana Bu? Jangan terlalu penuh. Penuh buat perbandingan Bu. Sedang aja. Iya, pakai aja. Iya, sedang aja. Nanya ini karena nggak tahu ya. Bu, masuk Bu. Ini sana, ini. Oh, ini masuk ke situ. Iya. Ini Mbak. Dipindahkan. Ini baru yang ini. Kalau yang kesemuanya ini. Ini dipindahkan ke sini. Ini ya. Iya. Ini aja. Ini udah Bu. Ini ditaruh di atas ini ya. Ini bongkar dulu. Oh, dibongkar dulu. Dibongkar masuk. Oh, gitu. Isi lagi. Kalau bisa tanah terbawa. Karena akar-akarnya sudah Iya, menyatu ke akar-akarnya tanahnya ya. plastik ini ya. Plastik ini Bu, plastiknya lagi. Ini pun juga nanti Bu, kalau udah kita isi Pindahkan, kan pindahkan kita sini. bisa pakai rak-rak yang itu yang maksudnya yang vertikultur kemarin tuh. Jalan aja ya Bang. Kalau udah ditempatkan di kantong besar ini udah nggak tahu kemana. Kalau yang di sini belum. Yang penting pemeliharaan ini. Yang penting disiram. Ya, disiram. Kalau Yang kecil ini diisi nggak Bu? Kuku juga Bu. enggak, Yang besar aja ya. Yang besar aja Bu ya. Siap deh. Setelah itu baru disiram. Sinar matahari ya. Iya. Tapi nggak boleh langsung kena sinar mataharinya. Nah, coba kalau yang ini belum boleh ditanam dulu ya. Iya. Yang baru pindah kan? Baru Nanti dipindah. Biasanya dia nunggu seminggu lah. Ini tanahnya juga masih basah ya. Iya, ini kan Bu Tating selain memanfaatkan pekarangan kita dengan menanam bibit ya, sayur-sayuran, buah-buahan, apalagi nih yang bisa kita lakukan di pekarangan kita? Pekarangan kita bisa istilahnya memanfaatkan pekarangan itu selain untuk tanaman sayuran kita juga bisa bikin kolam. Kolam, Iya. kolam ibu-ibu. Kolam. Terus bisa melihara ayam. Ayam. Kan dengan bikin kandang semi-semi yang pakai limbah-limbah kayu-kayu yang di sekitar aja bukan? Nah, selain itu kan kalau pun kendalanya istilahnya kalau di desa kita kan air kalau pas musim panas kan kita kan bisa menggunakan kolam dengan sistem kolam terpal. Kolam untuk terpal. mengantisipasi kemarau panjang. Nah, selain itu juga Bu kalau kita melihara ayam, kita kan istilahnya itu kan bisa mengambil hasilnya dari telur sama dagingnya kan. Nah, di situ kita istilahnya dengan mengkonsumsi istilahnya yang ada di sekitar kita kan secara tidak langsung kan bisa meningkatkan gizi dari keluarga kita kan Bu. Lagian juga sayuran juga aman kita, tidak ada pestisida, kita kan juga pakai kompos saja kan kalau untuk sayuran. Nah, kalau dimakan untuk anak-anak kan lebih aman kita kan. Nah, ada lagi Bu yang ditanyakan Bu? Mau nanya Bu, Ya. kalau bikin kandang ayam itu jaraknya berapa meter ya Bu dari rumah? Kalau dari rumah, kalau minimal Bu ya, kita istilahnya itu bikinlah istilahnya kayak 5 meter lah. 5 Dari meter. rumah 5 meter sampai 7 meter lah dari rumah. Itu bisa kita kalau bisa kan kalau siang kan ayam kan bisa dilepas, baru sore kan dikandangkan aja. Oh Nah. gitu. Jadi istilahnya kita menuju keluarga yang sadar gizi Bu ya, kalau bisa Bu ya. Kita nanti bisa menggunakan apotek hidup di rumah, ada lumbung pangan. Dengan gitu kan kita bisa menciptakan ketahanan pangan keluarga sehingga kan program pemerintah kan juga bisa berjalan Bu. Iya. Oke. Bagus sekali ya Bu Ibu ya. Bisa kita coba di halaman kita Ibu-ibu? Bisa. Bisa. Nah, tadi sudah kita lihat bagaimana cara penyemaian bibit, baik itu sayuran ataupun buah-buahan dalam rangka pemanfaatan pekarangan di halaman rumah kita. Nah, karena dengan cara pemanfaatan pekarangan rumah sendiri, dengan cara yang sederhana dan tepat guna, kebutuhan akan gizi keluarga bisa kita penuhi. Bagaimana dengan pekarangan rumah Anda sendiri?
Alhamdulillah sudah bisa panen dan bisa dikonsumsi oleh keluarga. Alhamdulillah. Bu, Ya Pak. Bapak berangkat dulu ya. Pak, ini ada yang ketinggalan. Oh iya. Makasih. Assalamualaikum Bu. Bu Yuli. Iya Pak Kijang. Kebetulan lewat nih Pak. Saya mengucapkan terima kasih Bu telah membantu keluarga saya Bu. Alhamdulillah, sama-sama Pak Kijang. Iya. Hati-hati di jalan ya Iya, Pak. mari Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Yuli. Bagaimana Mbak Parni keadaan rezekinya? Alhamdulillah sudah baikan Bu. Sejak ada pemanfaatan perkarangan ini, kami bisa menanam aneka tumbuhan yang bisa menunjang gizi keluarga kami. Bahkan kami bisa mendapat sumber pendapatan dari menanam tadi itu Bu. Alhamdulillah. Iya Bu, terima kasih Bu Yuli. Sama-sama Mbak Parni. Akhir-akhir ini, peningkatan jumlah penduduk cenderung terus bertambah. Kecenderungan tersebut secara langsung diikuti oleh kecenderungan peningkatan kebutuhan bahan pangan. Namun demikian, usaha pemenuhan bahan pangan tersebut semakin banyak mendapatkan halangan, di antaranya fenomena perubahan iklim global, penurunan luasan dan produktivitas lahan, serta semakin banyaknya kasus serangan hama dan penyakit tanaman yang menyebabkan terjadinya penurunan hasil panen. Oleh sebab itu, strategi baru dalam meningkatkan kecukupan, ketahanan, dan kemandirian pangan masyarakat perlu untuk segera dikembangkan. Salah satu strategi baru dalam meningkatkan kecukupan, ketahanan, dan kemandirian pangan tersebut adalah melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Data statistik menunjukkan bahwa luas pekarangan di Indonesia mencapai luasan 10,3 juta hektar. Apabila pekarangan tersebut dapat dioptimalkan fungsinya, maka hal tersebut akan berkontribusi nyata terhadap kecukupan, ketahanan, dan kemandirian pangan masyarakat. Pemanfaatan lahan pekarangan rumah merupakan salah satu alternatif untuk mewujudkan kemandirian pangan dalam rumah tangga. Karena dengan kegiatan ini, masyarakat akan menjadi terbiasa dan terdidik untuk memanfaatkan potensi yang ada, walau hanya sejengkal tanah. Soal kebutuhan pangan dan gizi keluarga tidak perlu dipusingkan lagi, pendapatan keluarga juga akan terus bertambah. Jika dikelola dengan baik, pekarangan rumah dapat memberikan manfaat bagi kehidupan keluarga, seperti tempat bermain, tempat rekreasi, sumber pangan, dan juga sumber pendapatan. Pemanfaatan lahan pekarangan, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, bisa mendukung ketahanan pangan rumah tangga dengan memberdayakan potensi di sekitar lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Untuk itu, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan melalui program pemanfaatan pekarangan ini sangat mengharapkan peran serta masyarakat agar sosialisasi pemanfaatan pekarangan dapat terlaksana dan berhasil guna. Selain menurunkan beberapa orang tenaga penyuluh sebagai pendamping, pemerintah daerah juga menyediakan fasilitas pembibitan yang dikelola secara mandiri oleh masing-masing kelompok masyarakat. Bagi rumah tangga yang mempunyai pekarangan yang luas, khususnya di pedesaan, pekarangan akan lebih mudah dikembangkan dan dimanfaatkan seperti untuk bercocok tanam, beternak, dan membuat kolam ikan. Namun lain halnya bagi masyarakat perkotaan yang lahan pekarangannya sempit, bahkan tidak ada sama sekali. Masalah luas atau sempitnya lahan jangan dijadikan alasan untuk bisa atau tidak dalam pemanfaatan pekarangan rumah kita. Yang penting ada kemauan, pasti akan dapat terlaksana. Untuk pekarangan yang luas,
tentu lebih bisa memilih jenis dan model pengelolaan pekarangannya. Namun bagi masyarakat yang pekarangannya sempit, dapat diterapkan sistem tabula pot atau tanaman buah atau bumbu dalam pot. Juga bisa dipakai sistem vertikultur atau tanaman berjenjang dengan pemanfaatan benda-benda di lingkungan sekitar. Bila hal ini dapat dilakukan dan mengaturnya sesuai dengan penataan eksterior, tentunya pekarangan rumah akan tampak asri dan juga bermanfaat untuk diversifikasi pangan dan gizi yang secara langsung dapat berkontribusi mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas kesehatan. Pemilihan tumbuhan yang akan dikembangkan tentunya harus juga mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, serta pengembangannya secara komersial berbasis kawasan. Pemanfaatan pekarangan itu sangat menguntungkan, karena di pekarangan kita dapat menciptakan lingkungan hidup yang nyaman, sehat dan penuh estetika, serta bisa memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Bahkan bila dikelola secara baik dan tersistem, bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Semoga program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan gizi keluarga yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan ini dapat terlaksana dengan baik dan menimbulkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya fungsi pekarangan sebagai salah satu alternatif penunjang ketahanan pangan serta penunjang gizi keluarga. Mari manfaatkan pekarangan Anda. Kalau belum, mari kita mulai sekarang. Tidak ada kata terlambat.